Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Junaidi, pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran I atau SD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran pakemi. Seperti apa sih proses pembelajaran pakemi? Mari kita simak video interaktif yang akan saya share kepada kalian semua, yang tentunya orientasinya nanti itu menjadi bahan kajian bagaimana nantinya di dalam proses pembelajaran offline, perkuliahan offline, kita sudah mengantongi ide gitu ya, sehingga semuanya nanti diharapkan bisa aktif partisipatif di dalam perkuliahan. Terima kasih. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran di meeting yang keempat. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran pakemi, yaitu singkatan dari aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, menantang, dan inovatif. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan abad 21 menuntut pembelajaran bagaimana nantinya bisa berpusat kepada siswa dan siswa bisa interaktif. Kemudian, guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan fasilitator di dalam proses pembelajaran. Jadi, sebagai fasilitator, mereka harus bisa mendampingi siswanya sekiranya nanti mereka bisa lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian solusinya bagaimana gitu ya? Dengan hal ihwal yang saya sampaikan tadi, maka diperlukanlah proses pembelajaran yang bisa mengakomodir keaktifan siswa, kemudian keterpusatan kepada siswa, guru menjadi fasilitator gitu ya. Maka diperlukanlah sebuah model yang disebut dengan pakemi. Apa sih model pakemi atau strategi pembelajaran berbasis pakemi gitu ya? Secara definisi, pakemi merupakan strategi pembelajaran yang mendorong keaktifan, kreativitas, efektivitas, kesenangan, tantangan, dan inovasi dalam proses pembelajaran. Kemudian landasan dari pakemi adalah konstruktivisme dan student-centered learning. Jadi konstruktivisme seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya merupakan sebuah teori bagaimana nantinya siswa itu membangun pemahamannya sendiri di dalam mengikuti proses pembelajaran, tentunya tetap dalam dampingan guru. Kemudian student-centered learning itu adalah bagaimana proses pembelajaran didesain sedemikian rupa sehingga berpusat kepada siswa, bukan berpusat kepada guru. Tujuan dari Pakemi adalah membentuk pembelajaran yang holistik dan bermakna gitu ya. Jadi proses pembelajaran itu menyeluruh dan membawa dampak kebermaknaan sehingga siswa bisa menggali makna dari proses pembelajaran yang telah mereka ikuti. Selanjutnya adalah Pakemi itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah aktif gitu ya. Siswa berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian contohnya apa? Bisa melalui kegiatan diskusi, kemudian eksperimen, praktek lapangan gitu ya. Sekali lagi, guru sebagai fasilitator bukan penceramah utama, sehingga yang murni aktif di atas panggung pembelajaran itu adalah siswa dan guru hanya memfasilitasi saja. Kemudian unsur yang kedua dari Pakemi itu adalah kreatif, yaitu mengembangkan ide dan cara baru dalam belajar gitu ya. Seperti yang kita pernah sampaikan gitu ya, bahwa siswa itu kan gampang jenuh gitu ya. 30 menit itu sudah luar biasa gitu. Maka perlu bagaimana nanti kreativitas itu dibangun dalam proses pembelajaran gitu. Contohnya membuat poster, proyek mini, presentasi digital. Nah, siapa yang melakukan? Ya siswa nanti tentunya diarahkan oleh guru yang seperti yang saya sampaikan tadi, guru sebagai fasilitatornya. Selanjutnya adalah menggunakan media konkret dan teknologi interaktif. Nah, ini menarik gitu ya. Karena kreativitas di dalam pembelajaran akan lebih ini tereksplor. Kemudian unsur yang ketiga dari Pakemi itu adalah efektif, yaitu fokus pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Gitu. Tentunya di awal sebelum proses pembelajaran dimulai, tujuan pembelajaran kan perlu disampaikan oleh guru gitu ya. Jadi semuanya bisa berfokus pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian waktu belajar digunakan secara optimal dan strategi yang digunakan itu adalah diferensiasi, yaitu bagaimana bisa mengeksplorasi bakat dan minat siswa yang berbeda-beda itu gitu ya. Kemudian apalagi strateginya rubrik penilaian. Tentunya guru harus juga aktif gitu ya untuk melakukan proses penilaian
ketika siswa berinteraksi satu sama lain dalam koridor pembelajaran. Selanjutnya, unsur yang keempat dari Pakemi itu adalah menyenangkan, suasana belajar kondusif dan joyful. Jadi, seperti yang saya sampaikan juga bahwa siswa, terutama MI atau SD, mereka gaya belajarnya kan lebih kepada learning by playing. Jadi, bagaimana menghadirkan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan itu menjadi penting gitu. Contohnya, ice breaking, gamifikasi, role play gitu. Itu sering secara bervariasi kita gunakan agar siswa merasa senang di dalam pembelajaran. Kemudian mengurangi tekanan, meningkatkan motivasi. Tentu saja ketika siswa sudah merasa senang dalam proses pembelajaran yang dilakukan melalui ice breaking, gamifikasi, dan seterusnya, maka mereka akan terkurang tekanannya gitu. Mereka harus paham tidak seperti itu dalam proses pembelajaran, tetapi suasana kelas menjadi mengalir satu sama lain, siswa saling belajar, saling ada motivasi gitu ya dengan kegiatan yang menyenangkan tentunya. Kemudian unsur yang kelima dari Pakemi adalah menantang. Jadi pembelajaran nantinya diharapkan bisa memberikan stimulus, bisa berpikir kritis gitu ya. Ya tentunya materinya agak dinaikkan gitu ya. eh, Siswa diberi soal hot high order thinking skill, problem based learning, project based learning, dan membangun daya juang siswa. Tentu di sini juga adrenalin siswa akan meningkat gitu ya. Apalagi ketika misalkan proses pembelajaran juga didesain secara lebih menantang. Mereka diajak berpikir lebih kritis, kemudian berpikir ke lebih tinggi dan seterusnya. Maka eh, mereka akan memandang bahwa prosesnya menantang gitu ya. Kemudian unsur yang keenam dari Pakemi adalah inovatif. Sehingga di dalamnya guru dan siswa menciptakan pembelajaran baru gitu. Selalu menciptakan hal-hal baru dalam proses pembelajaran sehingga tidak menjenuhkan, tetapi menyenangkan, menantang, dan seterusnya. Kemudian pemanfaatan di teknologinya, yaitu teknologi digital, bisa menggunakan Kahoot, Quizizz, Padlet, dan penerapan strategi pembelajaran bisa melalui STEAM atau Project Learning. Jadi perlu juga seorang guru harus selalu mengupgrade keilmuannya gitu ya. Sering baca, memahami berbagai strategi, memahami perkembangan teknologi digital seperti aplikasi-aplikasi online dan seterusnya yang bisa mengakomodasi beberapa kuis, kemudian materi, sehingga nanti akan memproduksi proses pembelajaran yang lebih inovatif seperti itu. Selanjutnya, nah, Pakemi yang pertama, prinsip Pakemi gitu ya, berpusat pada siswa, berbasis aktivitas nyata, diferensi sesuai kebutuhan, kemudian penilaiannya autentik gitu ya, murni. Kemudian peran guru dalam proses pembelajaran Pakemi sudah saya sampaikan sebenarnya lebih kepada fasilitator, motivator, dan inspirator. Kemudian nanti yang kedua, peran guru adalah mendesain pengalaman belajar yang bermakna gitu ya, sehingga akan membawa efek kepada siswa gitu, pada kebermaknaan. Oh, ternyata setelah mempelajari ini, saya bisa bla 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 seperti itu. Jadi nantinya mereka juga secara reflektif, kemudian mereka juga bisa menggali makna atau hikmah dari proses pembelajaran yang telah mereka ikuti. Kemudian mengarahkan siswa untuk berpikir reflektif dan kritis. Ini tugas guru gitu ya. Tentunya mereka sebagai guide, sebagai yang mengarahkan, sebagai fasilitator, intinya seperti itu. Yang aktif di atas panggung pembelajaran adalah siswa. Kemudian strategi implementasi di SD seperti apa Pak Kemi gitu ya. Gunakan media kontekstual sesuai usia. Jadi perkembangan peserta didik itu juga menjadi perhatian gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di minggu lalu. Kombinasi pendekatan tematik, kooperatif, dan PBL. Jadi guru harus secara variatif bisa mengkombinasikan pendekatan tematik, kooperatif, dan PBL. Guru harus menguasai banyak strategi pembelajaran pada proses pembelajaran yang menggunakan Pakemi. Kemudian rancang modul ajar kreatif berbasis life skill. Jadi berbasis life skill itu ya tentunya nanti setelah mengikuti pembelajaran paling tidak siswa sebagai input dari proses pembelajaran
baik dalam proses maupun output dan outcome-nya benar-benar bisa menguasai life skill gitu ya. Maka diperlukanlah dalam modul ajar yang dibuat itu nanti berbasis life skill. Kemudian contoh praktek Pakemi itu misalkan di kelas 3 gitu ya, bisa menggunakan eksperimen sederhana IPA seperti air dan benda. Jadi air dan benda ini kan materi di kelas 3 gitu ya untuk IPA gitu. Jadi pas kemudian di kelas 4 bisa menggunakan role play, cerita rakyat gitu ya kalau pelajaran bahasa Indonesia dan seterusnya. Selanjutnya, manfaat dari Pakemi ini apa gitu ya? Meningkatkan motivasi dan minat belajar. Jadi motivasi siswa itu nantinya akan lebih meningkat, kemudian minat belajarnya juga akan meningkat gitu. Kemudian membentuk keterampilan abad 21 seperti 4C yaitu critical thinking, creativity, collaboration, communication. Jadi ini tingkatan taksonomi Bloom yang lumayan tinggi gitu ya. Eh, Bagaimana mereka bisa berpikir kritis, kemudian mereka lebih kreatif, bisa bekerja sama dan berkomunikasi satu sama lain gitu ya. Jadi kelas itu menjadi gambaran atau miniatur bagaimana siswa nantinya pada konteks kehidupan nyatanya akan bisa terbekali dengan komunikasi, bisa berpikir tingkat tinggi, sehingga mereka ketika dihadapkan dengan masalah, mereka juga akan bisa menemukan win-win solutionnya. Kemudian membiasakan siswa belajar aktif dan inovatif gitu ya. Nah, ini manfaat dari Pakemi. Kemudian kesimpulannya, Pakemi adalah kunci pembelajaran bermakna di SD atau MI. Kemudian yang kedua, guru kreatif, siswa aktif, kritis, dan inovatif. Jadi kalau gurunya kreatif gitu ya, tidak hanya diem di meja di depan kelas, tetapi dia bergerak, selalu berkreasi, maka nanti siswa pun akan aktif, kreatif, dan inovatif. Guru hebat bukan yang banyak bicara, tetapi yang mampu membuat muridnya banyak berkarya. Saya ingat dengan statement dari Rob Brown gitu ya. Nah, ini mungkin perlu juga diingat oleh seorang guru, apalagi ingin mendesain proses pembelajaran yang pakemi seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu apa? Menurut Rob Brown, if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change the world. Jadi kalau guru bisa berbicara, bisa menjelaskan secara sederhana dan bisa mengkondisikan kelas tentunya, maka guru akan mempengaruhi siswa. Dengan bicaranya yang bagus, mereka juga akan mempengaruhi siswa. Ini kontekstualisasinya dalam pembelajaran. Kemudian, jika mampu mempengaruhi siswa, maka nantinya akan bisa merubah dunia. Dalam konteks ini adalah bisa merubah perilaku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, karena esensi dari pembelajaran yang diikuti oleh siswa terbentuknya perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.